Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Ibu dosen Yuninda Anacilulan, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Dan selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Carolina de Lovialado, kelas 4C, dengan NIM 200108063, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini yang saya buat guna untuk mendapatkan nilai ujian teori ekonomi makro. Oleh karena itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mempresentasikan konsep dan definisi inflasi. Yang pertama adalah pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dari pengertian tersebut dapat dianalisis bahwa telah dikatakan inflasi jika yang pertama adalah terjadi kenaikan harga inflasi, memberikan makna bahwa telah terjadi suatu kenaikan harga bila dibandingkan dengan tingkat harga pada periode sebelumnya. Dan yang kedua, bersifat umum. Kenaikan harga pada suatu komoditas tertentu menyebabkan harga-harga secara umum naik. Misalkan BBM, setiap terjadi kenaikan harga BBM, maka harga-harga komoditas lain turut naik. Dan yang ketiga, terus-menerus kenaikan harga yang bersifat umum juga belum memunculkan inflasi jika hanya terjadi sesaat. Yang kedua, penyebab inflasi. Menurut Sukirno, bahwa berdasarkan pada sumber yang menyebabkan atas kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada 3 bentuk, yaitu yang pertama, inflasi tarikan permintaan, yaitu inflasi yang terjadi karena terjadinya kenaikan permintaan atas suatu komoditas. Yang kedua, inflasi desakan biaya, yaitu inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, inflasi diimpor, yaitu inflasi yang disebabkan oleh terjadinya inflasi di luar negeri. Kemudian ada pula pembagian inflasi berdasarkan penyebabnya, yaitu yang pertama, natural inflation dan human error inflasi. Yang pertama, natural inflasi adalah inflasi yang terjadi karena sebab alamiah dan manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya. Ibnu al-Makrisi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregat. Maka natural inflation akan dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, di mana ekspor naik, sedangkan impor turun. Sedangkan nilai ekspor bersih sangat besar, maka mengakibatkan naiknya permintaan agregatif. Yang kedua, akibat dari turunnya tingkat produksi karena terjadinya penceklik, perang ataupun embargo dan boikot. Hal ini pernah terjadi pula pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pada saat terjadi paceklik yang mengakibatkan kelangkaan gandum, yang kemudian mengakibatkan naiknya tingkat harga-harga. Yang kedua, human error inflation. Human error inflation dikatakan sebagai inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan manusia itu sendiri. Penyebab human error inflation bisa dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, korupsi dan administrasi yang buruk. Korupsi akan menaikkan tingkat harga karena produsen harus menaikkan harga jual pada produksinya untuk menutupi biaya yang telah mereka bayarkan.
birokrasi perizinan yang berbelit-belit, di mana hanya untuk pengurusan suatu izin harus melalui beberapa instansi. Hal yang ini tentu akan menambahkan biaya produksi dari produsen dan berakibatkan pada kenaikan harga. Yang kedua, pajak yang berlebihan. Efek yang ditimbulkan oleh pengenaan pajak yang berlebihan pada perekonomian akan memberikan pengaruh yang sama dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh korupsi dan administrasi yang buruk, yaitu terjadinya kontraksi pada kurva penawaran agregat. Yang ketiga, pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan adalah keuntungan yang didapatkan dari pencetakan koin, di mana biasanya pencetakan tersebut dimiliki oleh penguasa. Pencetakan uang yang terlalu berlebihan akan mengakibatkan terlalu banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini berimplikasikan pada penurunan nilai mata uang. Hal ini terbukti di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, di mana kebutuhan anggaran pemerintah dibiayai oleh pencetakan uang. Namun, karena berlebihan, hal ini menyebabkan terjadinya inflasi. Yang kedua, pada expected inflation, tingkat suku bunga pinjaman nominal real akan sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi. Sedangkan unexpected inflation, tingkat suku bunga pinjaman nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi. Konsekuensi inflasi adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi penawaran agregat dari barang dan jasa pada suatu perekonomian. Yang ketiga, spiraling inflation ini diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelum, di mana inflasi yang sebelumnya itu terjadi sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi, dan begitu seterusnya. Yang keempat, imported inflation bisa dikatakan adalah inflasi yang di negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena harus menjadi pengikut harga dalam pasar perdagangan internasional. Domestic inflation dikatakan inflasi yang hanya terjadi di dalam negeri suatu negara yang tidak begitu mempengaruhi negara-negara lainnya. C. Lembaga keuangan non-bank. Menurut keputusan Menteri Keuangan RI, lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatannya dalam bidang keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi dan di berbagai perusahaan. Lembaga keuangan bank bukan bank yang sudah berkembang sejak tahun 1972 ini mempunyai beberapa fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen atau surat berharga. Yang kedua, memberikan kredit, terutama kredit jangka menengah dan jangka panjang kepada perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Yang ketiga, mengadakan penyertaan modal di dalam perusahaan atau proyek-proyek. Penyertaan modal tersebut bersifat sementara sampai saham-sahamnya dapat diperjualbelikan di pasar modal. Yang keempat, bertindak sebagai perantara dari perusahaan-perusahaan Indonesia dan badan-badan hukum pemerintah untuk mendapatkan sumber permodalan berupa pinjaman dan penyertaan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Yang kelima, bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan peserta baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengadakan joint venture. Yang keenam, bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan tenaga kerja dan memberi nasihat-nasihat keahlian. D. Jenis-jenis lembaga non-bank. Lembaga keuangan bukan bank merupakan badan usaha di bidang keuangan yang boleh menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tetapi bukan dalam bentuk tabungan.
giro, maupun deposito. Dana dapat dihimpun dengan mengeluarkan surat-surat berharga. Selanjutnya, menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Bank dan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB berperan vital dalam aktivitas perekonomian di Indonesia. Di Indonesia ada beberapa jenis LKBB yang akan dengan mudah ditemui dan populer, yaitu 1. Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perusahaan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena peristiwa ketidakpastian, di mana perusahaan asuransi ini menghimpun dana melalui penarikan premi atau sejumlah dan setiap bulannya selama jangka waktu tertentu atau masa kontrak sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang tercantum dalam polis asuransi. Ada beberapa produk asuransi yang cukup populer untuk ditawarkan, antara lain asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, asuransi pendidikan, maupun asuransi properti. Yang kedua, perusahaan dana pensiun. Perusahaan dana pensiun adalah perusahaan yang mengelola dana pensiun pada perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Nantinya pada masa pensiun, uang yang dikelola tersebut akan dikembalikan tiap bulannya, sehingga bisa disimpulkan bahwa perusahaan dana pensiun ini menyediakan layanan tabungan jangka panjang. Perusahaan dana pensiun ini dapat dilaksanakan oleh pihak perbankan maupun asuransi, di mana ada 2 jenis dana pensiun yang disalurkan, yaitu dana pensiun pemberi kerja DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan DPLK. Yang ketiga, Penggadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu dan menjamin akan menentukan besarnya nilai pinjaman. Awalnya penggadaian ini dilakukan perusahaan milik pemerintah, tetapi saat ini menjamur pula usaha penggadaian yang dilakukan oleh pihak swasta. Yang keempat, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dan menghimpun dana dari para anggotanya, kemudian menyalurkannya kembali kepada anggota serta non-anggota. Yang kelima, leasing atau perusahaan merupakan perusahaan sewa guna untuk lembaga keuangan bukan bank yang menawarkan pembayaran kredit atau cash untuk barang-barang tertentu. Sistem yang digunakan adalah kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian secara angsuran, baik itu kepada perorangan maupun perusahaan. Setelah mengetahui tugas dan fungsi yang diemban oleh lembaga keuangan bukan bank, ada baiknya mengenal lebih jauh jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang sering dijumpai di Indonesia, yaitu yang pertama, pasar uang. Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Di tempat ini, suatu pihak dapat meminjam dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu sebagai imbalannya. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang biasanya dalam bentuk surat berharga, seperti surat berharga pasar uang atau SBPU, sertifikat Bank Indonesia, SBI, dan deposito. Yang kedua, pasar modal. Hampir sama dengan pasar uang, pasar modal juga merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menjadi tempat jual beli surat-surat berharga, namun yang membedakan keduanya terletak pada jangka waktu. Pasar uang perdagangan surat berharga dalam jangka pendek kurang dari setahun hingga setahun, sedangkan pasar modal berperdagangkan surat berharga dalam jangka panjang. Pasar modal mempertemukan para pencari dana